Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Pembeli Gaib. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Herman merupakan laki-laki berusia 35 tahun. Dia memiliki istri bernama Sari. Mereka tinggal di sebuah daerah dekat dengan pasar. Setelah berhenti bekerja menjadi seorang buruh, Herman membuka usaha berjualan sepeda. Usaha sepedanya ramai dan laris waktu pertama kali buka. Namun, seiring berjalannya waktu, usahanya menjadi seret. Entah kenapa, jarang sekali ada yang beli dengan sepedanya belakangan ini. Herman memegangi kepala saat mengetahui penghasilannya bulan ini benar-benar anjlok. Bahkan, di bulan ini hanya satu sepeda saja yang laku. Sari yang ikut membantu di ruko ikutan pusing. Dia tidak menyangka usaha suaminya bisa sesepi ini. Herman dan Sari sempat mengobrol sebentar. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga penjualan sepeda mereka turun drastis. Namun, sampai 30 menit mereka mencari, mereka belum menemukan masalahnya. Bahkan, mereka berhayal toko sepedanya seramai dulu. Setiap hari selalu dipenuhi orang-orang yang membeli sepeda. Mereka tidak berharap lebih. Hanya 6 sepeda dalam seminggu sudah lebih cukup untuk menjaga dealer agar tidak tutup. Kamu sudah menawarkan sepeda ke temanmu, Sar? Herman melirik Sari. Sudah, Mas, tapi belum ada yang mau. Padahal kalau aku sudah menawarkan, biasanya orang-orang akan tergiur. Tapi entah kenapa belakangan ini mereka malah pergi. Sari mendengus kesal. Herman mendesah panjang. Begitu juga dengan istri tercintanya. Nasib mereka diambang kehancuran. Karena kalau minggu ini tidak ada yang membeli sepedanya, terpaksa toko sepedanya akan tutup dan otomatis mereka akan menganggur. Di tengah-tengah kebimbangan dan kegelisahan, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang tubuhnya agak bungkuk berjalan mendekati mereka. Dia menjinjing tas yang lumayan besar. Mereka terkejut dengan kedatangan bapak itu. Bukannya mendatangi bapak-bapak itu, dia malah semakin mengelus-ngelus kepalanya. Sari sempat melirik, lalu mencoba mengalah dan melayani bapak-bapak yang ternyata seluruh wajahnya tampak pucat. Bibirnya membiru dan sedikit berwarna ungu. Urat-urat di wajahnya juga sudah jelas tergambar di sana. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Apa saya bisa membeli sepeda untuk anak saya? Suara bapak itu terdengar serak, bahkan sedikit batuk-batuk. Herman terkejut. Dia sempat melirik Sari dan bapak-bapak yang ada di depannya. Dia menaruh curiga kalau bapak-bapak itu hanya ingin meminta uang donasi atau menjual kalender seperti orang-orang yang pernah datang sebelumnya. Bisa, Pak, asalkan uangnya cukup. Sari mencoba menghidangkan senyumannya. Bapak-bapak itu tidak menjawab dan membuka tasnya. Mata Sari terbelalak. Tas itu ternyata isinya uang. Herman yang penasaran berdiri menengok isi tas itu. Sari pun mengajaknya duduk. Bapak-bapak itu menurut dan mengikuti Sari dari belakang. Bapak mau sepeda seperti apa? Sari tampak kegirangan. Dia mengajak bapak-bapak itu di hadapan barisan sepeda. Bapak-bapak itu pun menunjuk sepeda yang berwarna merah dan ada birunya. Semakin berdetak tidak karuan jantung Sari saat bapak itu memilih 3 sepeda sekaligus. Herman yang sedang duduk mengamati sempat tidak percaya. Namun istrinya menyerahkan tas tadi dan memintanya untuk menghitung uangnya. Kalau ini cukup nggak, Nak? Bapak tadi bertanya dengan suara gemetar.
Herman sedang sibuk menghitung sambil sesekali menatap bapak-bapak itu. Tubuh Sari terasa menggigil melihat uang yang ada di dalam tas tersebut. Setelah dihitung, uangnya sisa 8 juta. Herman mengembalikan uang itu kepada Sari. Sari dengan gemetar menyerahkan tas itu pada bapak-bapak tadi. Transaksi pun selesai. Bapak-bapak tadi pun pamit. Sari mengantarnya sampai ke depan. Saat berbalik, suaminya lari karena ada barang dari bapak tadi ketinggalan. Sari pun segera mengejarnya. Tetapi bapak tadi sudah tidak ada. Kok sudah nggak ada? Padahal jalan bapak tadi lambat loh. Sari menelan ludah. Dia amati seberang jalan dan gang sempit yang ada di dekat toko. Namun juga tidak ada. Sari kembali dengan membawa barang yang ketinggalan tadi. Karena tidak ketemu, Sari berencana membawa barang itu sekalian mengirim sepedanya. Sekembalinya Sari, Herman langsung memeluk istrinya. Dia sangat senang karena akhirnya ada yang membeli sepedanya, bahkan 3 sekaligus. Pasti dia orang kaya, tapi berpenampilan biasa ya mas. Sari memberikan pujian. Iya Sar, syukurlah masih ada yang mau beli sepeda kita. Herman tampak bungah. Senyumannya mekar di wajahnya sejak tadi. Sari mengangguk lalu membuka secarik kertas yang berisi alamat rumah bapak tadi. Seketika jantung mereka seperti berhenti saat melihat alamatnya. Rumah bapak tadi jauh sekali dengan toko sepeda mereka. Bahkan perlu 3 jam untuk bisa sampai di alamat tersebut. Apa di daerah sana tidak ada toko sepeda ya Sar? Sampai-sampai beli sepeda saja harus di sini. Herman berkomentar terheran-heran. Mungkin ada, tapi kurang lengkap mas. Sari menanggapi. Herman sempat menatap matanya sebentar lalu mengangguk. Karena tidak mau membuat bapak-bapak tadi kecewa, Herman berencana mengirim sepeda itu malam itu juga. Sari pun setuju. Siapa tahu bapak itu akan menjadi pelanggan setia toko sepedanya. Herman segera menelpon Agus untuk meminjam mobil pick up. Mereka harus menggunakan mobil itu untuk mengirim 3 sepeda tersebut. Malamnya, Herman dan Sari menaikkan sepeda pesanannya berdua saja. Toko-toko yang ada di sebelahnya sudah tutup semua tadi sore. Sepanjang menaikkan sepeda, mereka tidak berhenti bersyukur atas pesanan 3 sepeda itu. Mereka berangkat setelah persiapannya selesai. Sepanjang perjalanan, Herman dan Sari mengobrol banyak hal. Tak lupa mereka merokok. Sore perlahan mulai menghilang seiring laju mobil mereka menembus jalan yang kanan kirinya mulai dipenuhi pepohonan rindang. Kita sudah memasuki pedesaan Sar, banyak-banyak berdoa saja. Herman yang teringat dengan cerita temannya mengingatkan Sari. Memangnya ada apa dengan pedesaan di sekitar sini mas? Herman menceritakan soal temannya yang ditakuti saat sedang mengirim barang di alamat yang sama. Saat itu kebetulan cuacanya hujan gerimis dan temannya juga berdua saja. Saat itu ban mobil bocor hingga memaksa mereka harus menginap 1 malam. Karena tidak ada tambal ban dan ban gantinya ketinggalan. Mas, kita lupa mengecek ban gantinya. Sari seketika memegang lengan Herman. Herman mendongak lalu menepikan mobilnya. Dia memegangi kepala saat mengetahui ban gantinya juga ikut ketinggalan. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Napas Herman mulai berat, lalu menatap istrinya. Bagaimana ini Sar? Herman memegangi keningnya. Semoga saja tidak bocor seperti temanmu mas. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah melewati jalanan yang dipenuhi pepohonan rindang, mereka memasuki wilayah yang lumayan padat. Di sana ada pom bensin. Herman membelokkan mobilnya masuk ke pom bensin. Kamu tunggu di mobil, aku mau kencing. Herman memegangi celana. Sari hanya bisa mengangguk. Herman segera berlari ke kamar mandi. Karena saking kebelatnya, Herman tidak melihat tanda dan masuk nyelonong begitu saja. Setelah buang air kecil, Herman keluar. Betapa terkejutnya dia saat melihat ada nenek-nenek sedang berkaca.
Herman sedikit berteriak, lalu lari keluar. Herman segera melihat tanda. Ternyata dia salah masuk ke kamar mandi. Dia ingin meminta maaf. Namun saat masuk ke kamar mandi, nenek tadi sudah tidak ada. Dan seramnya, semua kamar mandi terbuka. Herman seketika lari kocar-kacir. Dia tidak memperdulikan lagi sekitarnya. Hingga akhirnya dia sampai di mobil. Sari masih menunggu di mobil yang terparkir tepat di depan pengisian angin nitrogen. Herman tampak terengah-engah. "Kenapa, Mas?" Sari terkejut melihat temannya yang terengah-engah seperti habis dikejar-kejar anjing. "Ayo, buruan pergi, sebelum nenek-nenek tadi mengikuti kita." Herman mengambil alih kemudi. Sari masih bertanya-tanya soal kejadian yang dialami oleh suaminya itu. "Nenek? Nenek siapa?" Sari bertanya dengan nada protes. "Sudah, nanti aku ceritakan." Herman segera menginjak gas mobilnya. Mobil itu melesat dengan agak cepat keluar dari pom bensin. Herman menceritakan apa yang dia alami saat buang air kecil. Tubuh istrinya merinding saat menyimak cerita tersebut. Dia benar-benar ketakutan. Tetapi Herman menenangkannya. Semuanya akan baik-baik saja. Perjalanan mereka baru memasuki seperempat jalan. Kembali mereka memasuki jalan yang dipenuhi pepohonan di sekitar. Jalanan itu tampak gelap sekali. Tidak ada penerangan. Mereka hanya mengandalkan sorot lampu mobil saja. "Jalannya seram sekali ya, Mas." Sari menengok kanan dan kirinya. "Iya, aku juga baru lihat jalanan seperti ini." Herman menimpali. Mobil tiba-tiba melambat dengan sendirinya. Sari meminta Herman untuk menambah kecepatan karena jalanannya menakutkan. Herman sudah berusaha, namun mobilnya terasa berat dan melambat dengan sendirinya. "Aduh, bagaimana ini, Mas? Aku benar-benar sangat takut." Sari memegangi lengan Herman. Herman hanya bisa menelan ludah. Dia juga ketakutan. Meskipun masih lambat, Herman juga terus mencoba menginjak gasnya lagi, lebih kuat dari biasanya. Namun, tiba-tiba muncul nenek-nenek di pinggir jalan. Sari yang pertama kali melihatnya menjerit. Herman kaget lalu menengok ke arah yang Sari lihat. "Nenek-nenek tadi? Itu nenek tadi, Sar." Herman panik. Dia tekan lagi kuat-kuat gas mobilnya, tapi rasanya malah tambah berat. Sari memejamkan mata dan tubuhnya lama-lama menggigil. Mereka terus berdoa. Beberapa meter kemudian, nenek-nenek tadi menghilang. Sari dan Herman sama-sama menghela nafas lega. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Baru saja lepas dari ketakutan, kembali mereka melihat ada penampakan kakek-kakek wajahnya pucat dan membawa tongkat. Kakek-kakek itu melambaikan tangan ke arah mobil mereka. Mereka refleks menjerit. Sari seketika menenggelamkan wajahnya ke balik telapak tangannya. Sedangkan Herman menutup matanya sebelah kiri dengan tangan kiri sambil terus mengemudikan mobilnya. "Apa sudah hilang, Mas?" Sari gemetaran. "Aku juga nggak tahu. Aku nggak berani melihatnya, Sar." Tubuh Herman menjadi keringat dingin. Herman yakin sekali kakek tadi bukan manusia, tetapi jelmaan jin atau mungkin roh gentayangan. Hampir setengah jam mereka dibuat senam jantung di jalanan yang mengerikan. Akhirnya mereka sampai di jalan yang padat bangunan lagi. Herman dan Sari sedikit lega. Bahkan mereka sempat berhenti sebentar. Herman ingin merokok dulu. Mungkin dengan merokok hati suaminya itu sedikit tenang. Setengah jam yang menegangkan cukup membuat tubuh mereka seperti digerogoti cacing kelaparan sehingga harus beristirahat sejenak. "Aku benar-benar takut, Mas." Sari mengeluh sambil memeluk lengan sebelah kiri milik suaminya itu. "Memangnya hanya kamu yang takut? Aku juga takut kali." Herman mengempaskan asap rokoknya. "Bagaimana kalau kita tidur dulu? Baru besok kita mengirimnya." Sari mencoba mencari jalan keluar. Herman menggeleng. 3 sepeda itu harus sampai malam itu juga supaya bapak-bapak tadi
tidak kecewa dan menjadi pelanggan setia tokonya kelak. Tubuh Sari seketika menjadi lemas. Penjelasan dari temannya itu membuat semangatnya redup dan bahkan nyaris hilang. Kini tersisa rasa terpaksa agar toko sepedanya selamat. Herman mengajak Sari untuk lanjut, takut larut malam nanti. "Ayo, aku pasrah aja dah." Sari mendesah kecewa. Dia segera naik mobil menyusul Herman yang sudah lebih dulu memposisikan diri. Saat melewati rumah kosong, seketika mobil terasa bergoyang-goyang. Herman menginjak rem, takut jika mobil malah sulit dikendalikan. Dia menepikan mobilnya lalu mengecek ban. Herman menepuk jidatnya. Sari yang merasa tidak enak menyusul Herman. Dia turun dengan perasaan takut. Benar saja, ketakutannya terwujud nyata. Ban mereka bocor. Sari hanya bisa menyandarkan tubuhnya ke pinggiran belakang mobil. "Halo Pak, ini mobilnya bocor. Bapak punya kenalan tambal ban di daerah sini?" Herman mencoba menghubungi Agus. "Halo Herman, ada. Tapi kamu tunggu dulu ya." Hanya itu perkataan dari Agus. Saat menunggu di luar, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Herman seketika merinding. Dia pun mengajak Sari masuk ke dalam mobil. Sepertinya kenalan temannya masih lama. Sudah hampir setengah jam menunggu di luar, tidak ada tanda-tanda kenalannya datang. "Kamu tidak mengantuk, Sar?" "Aku ngantuk. Bagaimana kalau aku tidur dulu?" Herman menguap dan matanya setengah terpejam. "Mas, kamu mau ninggalin aku?" Sari melirik ke samping. Ternyata Herman sudah tertidur pulas. Sari yang ketakutan ikutan tidur. Dia masuk ke jaketnya yang sedikit longgar dan pura-pura memejamkan mata. Tetapi sayang, matanya sulit dipejamkan. Setengah jam berlalu. Sari mendengar kaca pintu mobilnya diketuk. Tubuh Sari menjadi tegang. Pelan-pelan dia mendekati tubuh Herman. Kaca itu diketuk lagi. Sari menjadi kian panik. Saat mengintip dari balik sarungnya, dia melihat ada tangan penuh darah menempel di kacanya. Rasanya dia ingin berteriak, tetapi takut jika tangan itu malah akan mencekiknya seperti ada di film-film. Sari memilih merapatkan tubuhnya dan meringkuk di dalam jaket. Tubuhnya menggigil dan merinding. "Ampun, ampun, ampuni aku." Refleks Sari berteriak tidak karuan saat merasa tubuhnya ada yang memegang. "Kamu kenapa, Sar?" Herman sempat terkejut karena Sari berteriak tidak karuan. Sari membuka jaketnya. Ternyata Herman. Dia mengelus dada lalu menceritakan apa yang dia lihat tadi. "Mana ada tangan berdarah menempel di kaca mobil? Aku rasa tidak ada, Sar." Herman celingak-celinguk mengecek lagi kaca pintu mobil. Sari sampai bersumpah berkali-kali. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ada tangan berdarah menempel di kaca pintu mobilnya. Herman mencoba menepis ketakutannya dengan membantah cerita Sari. "Kalau kamu takut, apa kita tukar tempat duduk?" Herman menawarkan diri. Tidak, aku di sini saja." Sari tidak mau mengambil resiko. Herman mengangguk. Dia kembali tidur. Sari kembali takut. Tetapi kali ini dia memberanikan diri keluar dari mobil. Siapa tahu dengan memberanikan diri, hantu yang tadi mencoba mengganggunya jadi takut. Sari mengambil air putih lalu minumnya. Saat melihat rumah kosong yang persis berada di belakang mobil, Sari melihat bayangan putih berdiri di ambang pintu. Jantungnya seperti hendak lepas dari tubuhnya. Sari mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi dia malah penasaran. Diam-diam dia melirik ke arah pintu rumah kosong tadi. Bayangan itu semakin besar. Tubuhnya Sari sudah bergetar. Dia lihat lagi bayangan itu besar dan mengerucut membentuk pocong. Seketika Sari teriak dan masuk ke dalam mobil lagi. Mas, aku sudah gak kuat lagi. Ayo kita pulang saja." Sari menggoyang-goyang tubuh Herman yang masih terlelap tidur. "Ada apa, Sar? Ada apa?" Herman gelagapan dan sempat hendak melompat. "Tadi aku lihat pocong besar di rumah kosong itu." Sari menunjuk ke belakang. Herman menenangkan Sari, tetapi Sari benar-benar takut. Nyalinya sudah menciut
dan hanya satu yang dia inginkan, yaitu pulang. Herman menjadi bingung. Dia mencoba menumbuhkan keberanian Sari. Kalau kita pulang, sama saja Sar. Jalanan yang ada nenek-nenek tadi, apa kamu tidak ingat? Herman mencoba mengingatkan kembali tentang nenek-nenek dan kakek-kakek yang mereka temui tadi. Sari diam sejenak. Perkataan Herman semakin membuatnya bimbang. Mereka sudah berada di tengah perjalanan. Jika kembali, sama saja. Mereka akan menemui beberapa penampakan yang tadi sempat muncul di hadapannya. Kita tunggu sampai teman Agus datang. Semoga saja sebentar lagi. Herman melirik jam di tangannya. Kamu jangan tidur, aku benar-benar takut. Sari merapatkan duduknya. Herman mengangguk saja. Benar saja, tukang tambal ban suruhan Agus datang. Dia meminta maaf lalu menambal ban yang bocor. Tidak lupa, dia memberikan ban cadangan yang sudah Agus titipkan. Herman sangat berterima kasih. Selesai menambal, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat memasuki jalanan yang sepi, tiba-tiba Sari kebelet buang air kecil. Dia sempat meminta Herman menepi, tetapi Herman tidak mau. Karena sangat beresiko berhenti di tengah jalan yang sepi, apalagi saat ini mereka membawa motor. Kamu tahan dulu saja, di depan ada pom bensin. Herman menunjuk ke depan. Sari mengangguk. Sepanjang perjalanan, dia memegangi celananya agar kencingnya tidak keluar saat itu juga. Setibanya di pom bensin, Sari lari terbirit-birit karena sudah tidak tahan. Herman tengah menunggu di dalam mobil. Dia keraskan musik yang dia putar. Entah dari mana datangnya, ada laki-laki bersurban putih dan wajahnya tampak berseri-seri sedang berdiri tepat di depan mobilnya. Herman yang kaget lalu turun menghampirinya. Laki-laki itu tidak memperkenalkan namanya. Hanya sekilas mengucap salam lalu meminta sedikit sedekah. Herman memberinya 5.000. Laki-laki itu tampak berterima kasih. Nanti kalau kalian ada apa-apa, meludahlah ke kiri sambil membaca doa ya. Laki-laki itu menasihati sebelum pergi. Herman mengangguk. Dia kembali ke mobil. Ternyata Sari sudah duduk di tempatnya. Tubuhnya basah kuyup dan dadanya terlihat naik turun. Herman merasa heran dengan gelagat istrinya. Ada apa, Sar? Herman menjadi penasaran. Tadi aku melihat ada anak kecil berlarian di kamar mandi. Setelah aku ikuti sampai di luar, anak kecil itu hilang, Mas. Sari menggeleng pasrah. Rasa takutnya sudah diambang batas, sehingga membuat tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Herman segera menjalankan mobilnya. Dia tidak mau memperkeruh suasana. Perjalanan mereka masih 1 jam lagi. Mereka sampai di perempatan. Herman kebingungan lalu menengok maps. Tangannya memutar setir mobil ke kiri. Herman menggeram mendadak saat melihat di depannya ada pohon beringin besar. Matanya membelalak lalu menengok ke maps. Maps mengarahkan ke sini. Kenapa ada pohon beringin besar di tengah jalan? Herman membanting heran. Dia memutar balik. Sari hanya menggeleng lalu tiba-tiba dia menangis. Sari ketakutan. Dia sudah tidak berani lagi menatap jalan. Saat Herman memilih jalan lain, dia kembali lagi ke pohon beringin itu. Sar, sepertinya kita kembali lagi ke pohon tadi. Herman menggigit bibir bawahnya. Dia coba jalan lain lagi, sama saja. Mereka kembali ke pohon besar itu. Mereka mulai putus asa dan menghentikan mobilnya agak menjauh dari pohon beringin besar itu. Sambil menghafal jalannya, Sari yang tengah meminum air putih supaya tenang mencium bau darah segar. Dia melirik Herman yang sedang asyik menyedot rokoknya. Kamu mencium bau darah nggak, Mas? Sari mengedipkan mata memberi kode pada Herman. Tidak. Herman seketika menengok ke belakang. Ternyata bapak-bapak mengenakan caping sedang berjalan menghampirinya. Herman menepuk pundak Sari yang malah asyik memainkan air putih yang ada di botolnya. Sari baru sadar saat menengok ke belakang. Mereka sempat hendak lari, tetapi bapak-bapak tadi melarangnya. Tenang, kalian tidak perlu takut. Aku datang ingin membantu kalian. Teriakan bapak itu membuat mereka berhenti lalu menunggunya mendekat.
Bapak-bapak tadi wajahnya pucat dan tidak ada urat-urat penuaan di wajahnya. Dia langsung menunjuk jalan pada mereka. Sebelum pulang, bapak-bapak tadi mengajak mereka mampir dulu ke rumahnya. Sari merasa lega karena ada juga yang mau membantu mereka. Setibanya di rumah, mereka disambut istri dan anaknya yang masih berusia sekitar 5 tahun. Mereka pun dipersilakan masuk tanpa rasa curiga. Kalian mau kemana? Bapak-bapak tadi sudah duduk bersila di depan mereka. Kami ingin mengantar sepeda di alamat ini, Pak. Tapi di tengah jalan kami malah menemukan pohon beringin besar tadi. Herman memperlihatkan alamatnya. Bapak tadi mengangguk lalu tidak banyak bicara. Mereka tidak terlibat dalam obrolan lagi. Herman dan Sari menyeruput kopi yang disuguhkan oleh istrinya bapak bercaping tadi. Sari mulai merasa tidak enak ketika mengamati wajah dari bapak-bapak yang ada di depannya. Sedangkan Herman merasa santai dan malah lebih rileks dari sebelumnya. Sari membuka ponsel dan maps. Ternyata mereka berada di sebuah makam besar. Dia pun menunjukkan ponsel itu pada suaminya. Mata Herman membelalak. Sari pun memberi kode agar Sari keluar dulu tanpa suara dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Sari pamit izin mencari angin di depan rumah. Bapak-bapak tadi hanya mengangguk. Herman yang berhadapan dengan bapak-bapak itu berdua mulai mencium bau darah. Herman menelan ludah. Ketika dia melirik keluar, Sari sudah mendorong mobilnya pelan-pelan. Herman pura-pura menguap lalu izin ke depan. Bapak-bapak tadi tidak curiga. Dia berjalan pelan menuruni rumah panggung dan mengambil sandal. Ketika melihat ke belakang, sepi, Herman langsung lari terbirit-birit. Dia buru-buru naik mobil. Sari yang panik sempat kesulitan menyalakan mobil. Ayo cepat, bapak-bapak tadi berjalan ke arah kita. Sepertinya dia sudah tahu kalau kita akan pergi. Herman semakin membuat Sari panik. Ketika semakin dekat, Sari akhirnya berhasil menyalakan mesinnya. Tanpa aba-aba, dia menginjak gas mobilnya dan mobil pun berjalan sangat cepat. Herman mencoba mengingat jalan yang ditunjuk bapak-bapak tadi. Sari yang bisa menyetir mobil mengambil alih dulu kemudi mobilnya. Setelah berhasil keluar, ternyata benar. Mereka tersesat di makam dan pohon beringin yang besar menghadangnya berada di tengah-tengah makam. Sari tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan meminta Herman untuk menggantikannya. Sumpah, baru kali ini aku mengalami kejadian ini, Mas. Besok lagi aku nggak sudi dan memilih kirim pagi-pagi jika harus mengalami hal seperti ini. Taruhannya nyawa, Mas. Sari menampar-nampar keningnya sendiri. Tenang, Sar. Semuanya pasti akan berlalu. Tenanglah. Herman meminta Sari untuk tenang agar tidak ikutan panik dan bisa fokus nyetir lagi. Herman dan Sari terus melanjutkan perjalanan hingga saat ada warung makan di pinggir jalan, mereka berhenti. Sari lapar karena sejak sore belum ada makan. Di sana dia bertemu dengan sopir truk dan sopir bus. Mereka makan sambil mengobrol banyak hal, sehingga waktu yang relatif singkat itu membuat mereka saling akrab. Jono, salah satu sopir truk, menawari mereka tempat untuk beristirahat. Herman dan Sari mau-mau aja. Kebetulan mereka juga capek setelah melewati berbagai peristiwa mengerikan. Ya udah, selesaikan makan dulu. Nanti ikuti aku. Jono tersenyum. Baik, Pak. Jono melaju dengan sangat cepat. Dari jalan raya, mereka mulai memasuki jalan pedesaan. Desa itu tampak sepi, tetapi padat sekali rumah. Mereka terus berjalan hingga sampai di ujung. Rumah Jono tepat berada di penghujung desa. Jono memarkirkan truknya lalu mengajak mereka masuk. Herman dan Sari meminum kopi dan hidangan makanan ringan terlebih dahulu sebelum dibawa ke belakang rumah. Mereka semua terkejut karena dipilihkan tempat yang kurang layak untuk tidur dan beristirahat. Maaf, karena rumah kami sempit, kalian bisa tidur di rumah ini ya, Jono memelas. Herman mengamati rumah yang terbuat dari kayu dan hampir roboh ini. Rumah ini sudah tidak layak pakai, tetapi karena Kadung menyetujui, Herman dan Sari menyetujuinya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rasanya sangat pengap. Rumah ini jarang sekali dibersihkan. Terlihat penuh debu dan jaring laba-laba ada di mana-mana. Kamu yakin mau tidur di tempat ini, Mas? Sari mengamati sekitar.
Sebenarnya tidak, tetapi kita sudah kadung menyetujuinya. Mau bagaimana lagi? Herman menggeleng takut. Sari mengecek bagian belakang dari rumah ini. Dia mendengar suara perempuan menangis. Seketika dia berhenti dan memastikan lagi kalau itu bukan suara perempuan. Tetapi semakin dia mencari tahu, suara tangisannya semakin terdengar. Sari langsung lari tunggang langgang hingga menabrak Herman. Herman menggerutu dan hendak memarahi istrinya itu. "Maaf mas, tadi aku mendengar ada suara perempuan menangis." Sari meringkuk di tikar yang sudah mulai usang. Herman malah ikut penasaran. Dia menghampiri tempat di mana Sari mendengar suara perempuan menangis. Saat mengeceknya, Herman malah melihat ada api beterbangan dan hendak menyambarnya. Dia pun lari masuk ke dalam. Dia tidak berani mengatakan apa yang barusan dia lihat pada Sari, karena takutnya malah akan memperkeruh keadaan. Herman mengajak Sari untuk tidur. Saat mencoba menutup mata, ada sosok hitam besar sedang berjalan menghampirinya. Kedua matanya pun refleks terbangun dan melihat sekitar. Ternyata tidak ada apa-apa. Saat memejamkan mata, aku melihat ada tubuh besar hitam sedang berjalan ke sini. Herman bercerita lebih dulu. Aku juga sama. Tubuh Sari menggigil. Herman mencoba mengontrol ketakutannya. Tetapi saat melihat dinding-dinding yang sudah agak roboh, dia melihat ada bayangan besar dengan tanduk di atasnya. Herman pun berdiri. Sari yang takut juga ikut berdiri. "Sepertinya ada yang gak beres, Sar. Ayo, kita pergi aja." Herman mengajak Sari untuk keluar dari rumah. Mereka berjalan mengendap-endap. Saat berada di halaman belakang rumah, mereka melihat Jono sedang memegang kepala kambing dan tangannya seperti mempersembahkan pada pohon besar yang ada di depannya. Herman dan Sari semakin ketakutan. Mereka pun berjalan lebih cepat dan berhati-hati supaya Jono tidak mengetahuinya. Mereka masuk ke dalam mobil lalu menyalakannya. Jono melempar batu besar ke kaca pintu mobil. Sari berteriak dan Herman segera menginjak gasnya. "Berhenti kalian!" teriak Jono. Tetapi tidak mereka hiraukan sama sekali. Ketika kembali ke jalan raya, mereka merasa lega. Sari curiga kalau sebenarnya mereka akan dijadikan tumbal oleh Jono. Terlihat dari persembahan kepala kambing yang kerap kali dijadikan sesembahan persugihan. Makanya tadi rasanya banyak sekali kejanggalan. Herman mengusap dadanya karena masih takut. "Lain kali aku tidak sudi kalau disuruh nemanin kirim malam-malam." Sari menggeleng, wajahnya tampak serius sekali. Perjalanan kurang sedikit lagi. Sejak keluar dari rumah Jono, mereka tidak lagi mengalami kejadian janggal. Namun, saat memasuki jalanan yang sepi, Sari mendengar ada perempuan menangis lagi. Kali ini berada di belakang mobil. "Mas, ada suara perempuan menangis lagi." Sari berkata lirih. "Sepertinya dia ada di belakang." Sari melanjutkan. "Sudah, jangan nengok spion. Aku juga mendengarnya." Tampak bulu-bulu kecil di tangan Herman berdiri. Suara tangisan itu semakin terdengar keras. Herman yang takut masih bisa berpikir dengan jernih, tapi tidak dengan Sari yang sudah lebih dulu sembunyi di balik jaketnya. Dia sempat melirik ke spion. Ada perempuan berambut panjang sedang duduk di atas sepeda. Wajahnya tidak terlihat. Seketika tubuh Herman menjadi dingin. Keringat mulai bercucuran. Padahal tubuh dan keadaan sekitar terasa dingin. Herman teringat dengan perkataan bapak-bapak bersurban putih. Dia ingat lagi perkataannya. Jika ada apa-apa, meludah saja ke kiri. Herman seketika meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Suara tangisannya pun menghilang. Saat Herman melirik kaca spion, dia malah melihat bapak-bapak bersurban sedang duduk di atas sepedanya dan tersenyum padanya. Refleks dia menengok hingga keluar dari kaca pintu, tetapi bapak-bapak tadi tidak ada. Herman melanjutkan perjalanan dengan perasaan semakin tidak karuan. Dia berharap bisa sampai di alamat yang dituju lalu menumpang istirahat sejenak. Sari masih sembunyi di balik sarungnya di sisa perjalanan. Herman mengecek maps. Saat tiba di perempatan, dia belok kiri.
Lalu ada gapura kecil dan dia pun masuk. "Sar, kita sudah sampai di pedesaannya," Herman mendesah lega. Sari muncul dari balik jaketnya dan mendesah lega. Lampu-lampu berwarna kuning khas pedesaan menyambut kedatangannya. Herman semakin tidak sabar. Dia cek lagi maps-nya, ternyata hanya tinggal beberapa meter saja. Rumahnya ada di paling ujung ternyata. Herman mendengus kesal. Dia teringat dengan rumah Jono yang menyeramkan itu. "Aku rasa tidak seperti rumah Jono, Mas. Tenanglah." Sari mendadak bisa berpikiran positif. Padahal selama perjalanan dialah yang paling takut dan berpikiran aneh-aneh. Herman pun mengejeknya dan Sari hanya tertawa saja. Pemikiran positif itu muncul karena mereka sudah hampir sampai di rumah yang dituju. Mereka melihat ada rumah dengan perkarangan yang sangat luas. Herman membelokkan mobilnya ke rumah itu. "Ini rumahnya." Sari terpukau dengan rumah dan perkarangan yang sangat luas. Dari maps dan tanda dari bapaknya sih ini, dia hanya bilang di pedesaan ini rumahnya paling besar dan berada di ujung. Herman mengecek kertas notanya lagi. Sari mengangguk. Mereka pun masuk hingga sampai di depan pintu. Herman mengetuk pintu. Tidak ada sahutan sama sekali dari dalam. Dia mencoba mengetuk kembali pintu itu, tetapi hanya suara orang menggeram yang terdengar. Dia sempat melirik ke arah istrinya yang sedang menunggu pintu itu terbuka. Sebenarnya dia ingin mengatakan kalau ada suara mengerikan terdengar dari dalam. Namun dia tidak mau membuat istrinya takut seperti saat sedang di perjalanan tadi. Tak berselang lama, pintu itu terbuka. Ada seorang ibu-ibu keluar. Ibu itu usianya sekitar 60 tahun. Hampir semua rambutnya berwarna putih. Rambutnya yang panjang sepinggang membuat Herman sedikit terkejut. Perempuan itu bertanya dengan nada sangat datar. Seluruh wajahnya tampak pucat dan bibirnya kebiruan seperti wajah bapak-bapak tadi. Herman pun menjelaskan kedatangan mereka. Dia menceritakan semua yang terjadi pada sore tadi. Perempuan yang sudah berusia 60 tahun itu mengajak keduanya masuk ke dalam rumah. Rumah itu terlihat seperti bekas rumah yang terbakar. Dindingnya hitam dan ada abu di beberapa benda yang ada di ruangan tersebut. Tak hanya itu, mereka mencium bau darah dan bau kulit yang terkena api. Bau itu mereka sejak pertama kali mereka masuk ke dalam rumah itu. Sari yang sudah tidak tahan sebenarnya ingin muntah. Akan tetapi, dia coba sekuat mungkin menahan agar tidak mengeluarkan isi perutnya. Perempuan tadi meminta keduanya untuk duduk di salah satu bangku yang sudah terbakar di bagian tiang-tiangnya. Herman dan Sari tentu saja menolak karena ketika duduk pasti kursi itu akan terjatuh. Sehingga mereka terpaksa berdiri sambil menunggu perempuan itu berbicara. Perempuan itu pun mengatakan bahwa suaminya sudah meninggal sejak 3 tahun lalu. Suaminya itu meninggal saat hendak membelikan sepeda untuk anaknya. Tak berselang lama, seorang anak kecil usia 5 tahun datang dengan wajah yang sebagian terbakar. Kabar kematian itu sempat membuat Herman tidak percaya. Namun, saat perempuan itu menunjukkan foto yang ada di dekat televisi, Herman dan istrinya pun tiba-tiba pingsan. Mereka sudah tidak kuat lagi menahan rasa takutnya. Keesokan harinya, saat membuka matanya, keduanya terkejut melihat banyak orang-orang mengerumuninya. Mereka semakin terkejut saat berada di kebun kosong yang semak-semaknya tumbuh membesar. Herman bertanya pada salah satu orang yang mengerumuninya. Setelah pingsan, ingatannya seperti hilang sekejap. Dia tidak ingat apa-apa lagi. Hal itu juga dirasakan oleh istrinya. Salah satu dari kerumunan mengatakan bahwa mereka pingsan di kebun yang sudah lama kosong. Dulunya, kebun itu adalah milik Pak Somad dan keluarganya. Pak Somad meninggal dalam kecelakaan sedangkan keluarganya meninggal karena kebakaran. Ingatan Herman tiba-tiba pulih kembali. Dia teringat dengan kata-kata perempuan yang semalam menyuruhnya masuk ke sebuah rumah. Dia pun mencari rumah semalam, namun tidak ada.
Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa rumah itu sudah hangus terbakar dan sekarang menjadi kebun kosong yang menjadi tempat mereka pingsan. Mereka sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ternyata laki-laki yang datang ke tokonya kemarin sudah meninggal. Ketika melihat uang di dalam tas kemarin, uangnya masih utuh. Karena bingung dan tidak mau membawa pulang, mereka menggibahkan 3 sepeda itu untuk kantor kepala desa setempat. Sebelum pulang, mereka dijamu oleh para warga. Kebetulan mereka sedang mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Mereka pun makan bersama. Saat makan, tidak sengaja Herman, anak kecil dengan muka terbakar, tengah menatapnya. Jantungnya mendadak berdebar. "Sat, anak kemarin ada di depan." Herman menyenggol tangan istrinya untuk memberikan kode. Sari sontak mendongak dan melihat ke depan. Anak itu berdiri di sana sambil melayangkan tatapan tajam. Sari melengos dan mencoba mengalihkan perhatian dari tatapan anak tersebut. Dia tidak mau lagi berurusan dengan mereka. Setelah menghabiskan perjamuan makan tadi, mereka akhirnya pamit pulang. Mereka terkejut karena jalan yang mereka lalui saat ini berbeda sekali dengan jalan yang mereka lalui semalam. Bahkan Herman yang mencoba mengingat-ingat ada warung di pinggir jalan pun tidak melihatnya sama sekali. Perjalanan pulang mereka terasa semakin cepat. Entah kenapa mereka merasa perjalanan semalam membutuhkan waktu yang sangat panjang. Setibanya di rumah, mereka menceritakan kejadian mengerikan dan paling aneh. Pengalaman itu belum pernah mereka dapatkan sepanjang usia mereka. Kali ini, mereka harus lebih hati-hati menerima pembeli dan melihat-lihat dulu saat hendak mengirimnya. Besoknya, toko sepeda Herman menjadi laris. Dia sampai dibuat tak menyangka karena pembeli yang datang begitu banyak. Keadaan tokonya sekarang persis sekali dengan keadaan tokonya waktu pertama kali buka. Mulanya dia ragu dengan para pembeli itu. Takutnya mereka bukan orang biasa atau bisa dibilang jelmaan seperti kakek-kakek kemarin. Namun keraguan itu hilang saat mereka membawa sendiri sepeda yang mereka beli. Hari itu sepeda di toko Herman hanya tinggal 2 saja. Padahal jika dihitung-hitung sepedanya masih sekitar 50-an. Mungkin kejadian kemarin mendapat balasan dengan banyaknya pembeli hari ini. Saat hendak menutup tokonya, Herman dan istrinya melihat kakek-kakek yang kemarin membeli 3 sepedanya sedang berdiri di seberang jalan. Sontak mereka terkejut dan bibirnya menganga. Kehadiran kakek-kakek itu membuat tubuhnya merasa kaku dan sulit digerakkan. Kakek-kakek itu hanya melambaikan tangan sambil sedikit menunduk seolah mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Setelah itu, kakek-kakek tadi berjalan dan tak lama kemudian dia menghilang. Herman dan Sari yang sudah bisa menggerakkan tubuhnya secepat mungkin menutup pintu toko lalu kemudian pulang. Mereka takut kakek tadi mengikutinya sampai ke rumah. Rasa takut itu membuat mereka mendatangi Mbah Jembar yang mereka yakini sebagai orang pintar. Mereka menanyakan soal kakek-kakek yang sering mereka lihat beberapa hari ini. Mbah Jembar hanya mengumbar senyuman lalu mengatakan kalau kakek-kakek tadi hanya ingin mewujudkan impiannya. Merekalah yang berhasil mewujudkannya. Mbah Jembar menasihati agar mereka tidak takut lagi, karena kakek-kakek tadi tidak akan datang lagi. Kedatangannya tadi adalah tanda terima kasih untuk mereka. Sejak saat itu, toko sepeda mereka kian laris, dan Herman sampai bisa membuka 1 toko lagi di daerah lain. Dia belajar dari kejadian kemarin, bahwasanya kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Kini, Herman jadi lebih dermawan lagi dan sering berbagi atau bersedekah kepada kerabat dan tetangganya yang membutuhkan. Ia tahu dari membantu itu, semuanya akan kembali pada dirinya. Dan benar saja, kini dia sudah membuka sampai 5 cabang toko sepeda. Oke, teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.